Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara bisa jelas terdengar. Untuk suara apakah bisa masuk jelas terdengar? Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya untuk bukti kehadiran sebagai pertemuan awal ya di perkuliahan perpindahan kalor dan massa. Selanjutnya untuk share screen di layar apakah sudah bisa keluar, bisa terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Ya. Nah, di eh, siang hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan kaul dan massa. Di pertemuan sebelumnya sudah diceritakan mengenai perpindahan yang terjadi secara konveksi atau natural convection. Kemudian di bagian pertemuan ini kita akan membahas seperti apa perpindahan panas ini yang terjadi dengan cara konduksi. Secara sederhana, ini merupakan ilustrasi perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Dinamakan konduksi karena ada media yang dilalui. Jadi media yang dilalui itu atau media perantara itu bisa berupa benda seperti yang ditampilkan di gambar. Ini adalah media yang dipergunakan panas untuk bisa memindahkan panas tersebut. Nah, konduksi merupakan hal yang bisa terjadi jika ada perbedaan suhu. Yang pertama ada perbedaan suhu di titik. Misalnya ini dinamakan titik A dan di sini ya di ujung sini dinamakan titik B. Perbedaan suhu inilah yang menyebabkan panas bisa mengalami perpindahan. Jadi kalau di bagian ini misalnya temperatur di titik A lebih besar nilainya dari temperatur yang ada di titik B, baru bisa terjadilah perpindahan panas yang berasal dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan energi kinetik. Jadi di bagian ini ada partikel ya yang bergetar sehingga panas tersebut bisa dipindahkan. Nah, apa saja yang mempengaruhi perpindahan panas? Apakah panas tersebut bisa berpindah dengan cepat atau lambat? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah nilai thermal conductivity. Jadi pada saat mempergunakan atau merancang suatu sistem, jika ingin mendapatkan nilai konduksi yang cepat,
konduksi yang tinggi. Yang pertama diperhatikan adalah berapa besar nilai thermal conductivity atau nilai K yang dimiliki oleh material tersebut. Ini hanya sebagai ilustrasi ya dari beberapa material yang dipilih. Yang pertama itu ada silver, kemudian copper, aluminium, nikel ya, nikel, iron, carbon steel, lead, dan terakhir campuran antara nikel steel. Nah, nilai ini di sini tertulis nilainya 410, kemudian 385, kemudian 202, 93, 73, 43, 35, dan paling rendah itu 16,3. Yang memberikan arti bahwa jika nilai thermal conductivity yang dimiliki semakin tinggi, maka perpindahan panas yang terjadi secara konduksi akan lebih cepat terjadi pada saat panas tersebut melewati material tersebut. Nah, jadi pada saat memperhitungkan seberapa efektifkah atau seberapa efisien dari sistem yang dibuat dengan material tertentu, pertama kali harus mengetahui besar nilai thermal conductivity. Semakin besar nilai thermal conductivity, maka perpindahan panas yang terjadi secara konduksi akan lebih cepat dilakukan. Penjelasannya seperti apa? Untuk penjelasannya, sifat material dengan konduktivitas thermal, bahan sangat menentukan seberapa cepat panas tersebut bisa mengalami perpindahan. Logam yang memiliki konduktivitas yang tinggi, ini nilai konduktivitasnya ya, nilai 410, 385, 202, dan paling rendah 16,3. Itu adalah nilai konduktivitas thermal. Sedangkan apabila nilai thermal conductivity-nya semakin rendah, maka sifatnya nilainya akan semakin kecil. Ini bisa saja nanti kurang dari 16,3, misalnya sampai 0,5 misalnya. Nah, itu masuk ke dalam material sudah bisa diartikan sebagai isolator. Seperti contohnya material yang berbahan dari plastik atau kayu mempunyai nilai konduktivitas yang sangat rendah. Jadi pada saat panas ingin berpindah melalui media yang dilalui, maka panas yang dipindahkan tersebut lebih sedikit atau lebih berkurang nilainya jika dengan menggunakan nilai thermal conductivity yang tinggi. Pada bagian yang berikutnya, perbedaan suhu antara dua titik dalam bahan mempengaruhi laju aliran panas. Semakin besar perbedaan suhu, juga semakin cepat panas berpindah. Nah, ini adalah selisih suhu ya, atau selisih temperatur. Misalkan diilustrasikan seperti ini. Di bagian pertama, ini bagian titik A, dan di bagian ini adalah titik B. Temperatur di A misalkan ya, temperaturnya 100 derajat Celcius, dan di bagian titik B suhunya 20 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara titik A dengan titik B selisihnya adalah 80 ya, 80 derajat Celciusnya. Perbedaan ini cukup tinggi. Tapi kalau misalkan
Di bagian kondisi yang lain, ini perbedaannya suhunya di sini adalah 95 derajat Celcius, maka selisih temperaturnya 100 dengan 95 itu menjadi 5 derajat Celcius. Penjelasannya seperti apa? Artinya semakin tinggi perbedaan suhu antara titik dalam suatu bahan mempengaruhi laju aliran. Jadi semakin besar suhunya 80 derajat Celcius dengan 5 derajat Celcius, maka akan memberikan perbedaan kecepatan panas yang dipindahkan. Jadi semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat panas yang akan mengalami perpindahan. Lalu yang selanjutnya adalah nilai thickness. Thickness atau tebal dari bahan tersebut. Jadi kalau bahannya tipis dengan bahan yang tebal memberikan perbedaan. Penjelasannya semakin tebal bahan, semakin lambat laju aliran panas. Jadi yang perlu diingat, semakin tebal bahan, semakin lambat laju aliran panas. Karena luas penampang tebal itu sama saja dengan bisa diartikan juga luas penampang atau luas permukaan. Luas permukaan. Semakin luas permukaan atau semakin luas penampang, maka panas yang didistribusikan arah bidang Y atau arah bidang Z itu membutuhkan waktu. Nah, karena waktunya lebih banyak terdistribusi untuk menghabiskan waktu distribusi panasnya, menyebabkan panas yang berpindah dari arah bidang aksis X ke bidang X, artinya ke arah satu dimensi, menjadikan panasnya lebih lama proses perambatan. Inilah yang menyebabkan semakin tebal bahan, semakin lambat laju aliran panas. Tampilan di layarnya, share screen-nya bisa stabil, jelas terlihat, dan terdengar ya. Nah, lalu di bagian berikutnya ada namanya thermal isolation atau isolasi thermal. Tujuannya untuk mengurangi perpindahan panas antara benda yang padat, cair, atau gas dengan perantara penghalang di antara benda tersebut. Contohnya penggunaan eh, namanya rock wall. Nah, ini bisa dilihat ya di bagian ini. Di sini ada warna putih, itu yang dinamakan dengan rock wall. Rock wall ini merupakan material insulasi termal yang baik dan memiliki banyak manfaat seperti dapat menahan suhu yang temperaturnya itu bisa sampai 1000 1000 derajat Celcius. Karena temperatur 1000 derajat Celcius itu kan cukup sangat panas ya. 100 derajat saja sudah bisa membuat air mendidih, ini apalagi sampai 1000 derajat Celcius, dan apabila tersentuh atau mengalami kontak langsung bisa menyebabkan luka atau bisa menyebabkan proses luka bakar atau hal yang bisa menjadikan kecelakaan. Nah, inilah yang menjadikan bagian eh, thermal insulation tersebut memberikan peran penting untuk bisa melakukan isolasi panas supaya panas tersebut tidak
eh, terbuang ke lingkungan atau ketika terdistribusi ke lingkungan, temperaturnya sudah tidak dikatakan berbahaya lagi ya. Kalau langsung 1.000 derajat kan masih tinggi. Jadi nanti ketika sudah ke lingkungan bisa antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di bagian ini ada desain namanya desain sistem pemanas. Memahami konduksi merupakan hal yang penting ketika melakukan perancangan sistem pemanas yang efisien. Sebagai contoh, di bagian ini ada namanya radiator. Isolasi termal dalam bangunan, bahan isolasi digunakan untuk mengurangi konduksi panas, menjaga suhu dalam ruangan supaya tetap stabil. Ini tujuan utama dari isolasi termal. Bagian selanjutnya ada analisis termal. Untuk analisis termal komponen dalam desain mesin, analisis konduksi membantu memberikan pemahaman bagaimana panas bisa berpindah dalam komponen, dan di bagian akhir tujuannya adalah untuk menghindari overheating. Overheating itu artinya eh, kelebihan panas, kelebihan panas. Dan ini sangat penting. Kenapa kalau hal itu perlu dikendalikan? Maksudnya panasnya jangan sampai over. Jika panas yang terlalu berlebih bisa menyebabkan komponen dari mesin, bisa menyebabkan kerusakan. Dengan cara apa? Untuk mencegah overheating itu ada yang misalnya menggunakan uh, heatsink, kemudian ada yang menggunakan misalnya cairan khusus ya, seperti minyak pendingin, air dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya supaya tidak terjadi overheat atau kelebihan panas. Secara sistem, perpindahan panas ini sudah seringkali didengar ya, ada namanya sistem terbuka. Jadi termo itu merupakan singkatan dari thermal. Ada sistem terbuka, yang dimaksud dengan sistem terbuka, sistem yang dapat bertukar antara massa dengan lingkungan. Jadi massa dengan lingkungan itu tidak ada yang mengisolasi atau yang menutupi, sehingga panas bisa langsung terdistribusi ke lingkungan, atau sebaliknya dari lingkungan juga bisa memberikan pengaruh perubahan panas atau masuknya massa ke dalam sistem tersebut. Ini yang dinamakan dengan sistem terbuka. Lalu yang selanjutnya sistem tertutup. Untuk sistem tertutup berarti ada kondisi terisolasi. Jadi di bagian ini ada kondisi yang mengisolasi. Sistem dapat bertukar energi tetapi tidak dapat bertukar massa dengan lingkungan. Jadi yang bisa bertukar itu adalah energi panas. Jadi panasnya bisa berpindah ke lingkungan, atau dari lingkungan, suhu dari lingkungan bisa memberikan pengaruh juga terhadap sistem yang sedang bekerja, tetapi tidak bisa memindahkan massa atau terjadinya perpindahan massa ya dari sistem ke lingkungan.
Kemudian sistem yang diisolasi, sistem yang tidak dapat bertukar. Nah, ini yang semuanya nggak bisa bertukar. Energinya, energi panas tidak bisa dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Kemudian dari lingkungan ke sistem juga tidak bisa memindahkan panas, apalagi memasukkan atau memindahkan massa yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi pada saat melakukan analisis atau melakukan rancangan, perlu mengetahui apakah sistem tersebut masuk ke dalam kondisi sistem terbuka atau kondisi sistem yang tertutup atau yang terisolasi. Jadi ada tiga ya yang perlu diingat untuk perpindahan kalor dan massa ini. Sistem yang dimiliki bisa sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem yang isolasi. Kalau isolasi itu tidak ada energi, energi panas atau massa juga tidak akan bisa mengalami perpindahan. Ini adalah sistem yang sangat memberikan kondisi bahwa panas dan massa tidak bisa berpindah ke lingkungan. Kemudian ini sudah sering didengar ya, kalau di eh, isotermal berarti ada panas, kemudian adiabatik, lalu ada isobarik, isobarik dan terakhir adalah isohorik. Ini merupakan proses termodinamika yang melibatkan terjadinya perpindahan panas. Jadi yang perlu diingat, proses termodinamika melibatkan perpindahan panas. Yang pertama isotermal terjadi pada suhu konstan, contoh pemanasan gas pada suhu tetap. Nah, kalau misalnya isotermal ini terjadi untuk kondisi konveksi. Kenapa konveksi? Karena media yang dipergunakan adalah media gas. Media gas, lalu kompresi adiabatik juga ini perpindahan panas secara konveksi. Ini juga sama menggunakan fluida air, fluidanya air berarti konveksi, dan ini isokorik, proses yang terjadi pada volume konstan. Contoh pemanasan gas dalam wadah tertutup. Ya, lalu bagaimana teorinya? Jika perpindahan panas ini terjadi secara konduksi. Jadi yang perlu diingat setelah mengikuti perkuliahan heat transfer, perpindahan kalor dan massa, pendekatannya menggunakan Fourier. Hukum Fourier tentang konduksi, perpindahan panas yang terjadi dengan kondisinya konduksi, artinya ada perantara. Kalau namanya sesuai dengan namanya, konduksi itu perpindahan panas dengan perantara. Perantaranya yang paling eh, baik adalah material yang terbuat dari logam. Itu adalah perpindahan panas yang sangat baik terjadi secara konduksi. Nah, ini adalah teorinya seperti ini. Ini merupakan teorinya
seperti ini ya dari awal. Misalkan ada plat, sebut saja dengan nama plat datar atau plat ya, atau bidang datar. Plat datar ini antara sisi ini sebut dinamakan sisi kiri dan ini sisi kanan. Ada T1 dan T2. Di bagian ini ada di sini ditulis T1, T2. Di layar share screen-nya bisa jelas terlihat ya tampilan share screen di layarnya. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian ini ada T1 dan T2 menjelaskan nilai temperatur. Temperatur itu artinya suhu ya. Suhu yang ada di titik satu, suhu yang ada di titik dua. Prinsip dari perpindahan panas terjadi jika ada selisih suhu. Jadi kalau misalkan ya, suhu di bagian ini suhunya 100 derajat, tetapi di sini juga sama. Nah, ini tidak akan terjadi perpindahan panas. Karena antara sisi kiri dengan sisi kanan sama. Jadi panas dia tidak akan mengalami perpindahan secara konduksi. Nah, yang terjadi adalah jika misalnya di sini 100 derajat, tetapi di bagian sisi lainnya temperaturnya harus lebih rendah. Misalnya 30 derajat Celcius. Nah, ini ada perbedaan suhu antara sisi kiri dengan sisi kanan. Yang di kiri temperaturnya lebih tinggi dan di kanan temperaturnya lebih rendah. Lalu di bagian inilah terjadinya atau ilustrasinya simbolnya Ki ya. Kalau di buku itu ada yang memberikan simbolnya Ki kecil atau Ki. Kalau ini kan apa? Ki besar ya. Tapi sama aja intinya Ki dot ya, Ki dot X atau Ki besar yang menjelaskan bahwa adanya laju aliran panas. Jadi panas tersebut pindah yang dari 100 berpindah ke temperatur 30. Jadi akan mengalami pergerakan. Ini yang dinamakan dengan heat flux, laju aliran panas. Jadi laju aliran panas itu akan mengalami perpindahan dari dinding sebelah kiri berpindah ke dinding sebelah kanan. Dari gambar sederhana, ini kan gambarnya ilustrasinya kenapa menggunakan plat datar ya, karena paling mudah untuk menurunkan persamaan matematiknya. Jadi kalau diturunkan, keluarlah persamaannya seperti ini. Di bagian ini ada penjelasan Qx sama dengan min K. Nah, di bagian ini ada komponennya ya. Yang pertama nilai K, kemudian A, dot T per dot X. K memberikan arti bahwa material tersebut mempunyai thermal conductivity. Ini adalah nilai thermal konduktivitas panas. Artinya apa? Kemampuan dari material, misalnya ini namanya materialnya eh, aluminium ya. Jadi kemampuan dari material aluminium tersebut untuk memindahkan panas yang temperaturnya 100 berpindah ke temperatur yang lebih rendah. Jadi kemampuannya. Jadi bisa dibayangkan ya
panas tersebut akan berpindah melalui media yang namanya materialnya aluminium. Tetapi kalau misalkan materialnya ini berbeda, yang ininya bukan aluminium, misalkan plastik atau karet, ya panasnya juga akan laju aliran panas yang berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan juga akan berbeda nilai panas yang dipindahkan, yang dipengaruhi oleh thermal conductivity. Jadi kalau thermal conductivity itu ada hubungan dengan material yang dipergunakan. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita lihat lagi ke tabel ya. Balik lagi ke tabel yang tadi. Ini ada nilai-nilainya. Ada nilai 410, kemudian 385, ini ya, bisa terlihat. 202, 93, dan paling kecil adalah 16,3. Itu merupakan nilai thermal conductivity. Kemudian nilai A. A ini adalah luasnya, luas permukaan atau luas penampang. Jadi kalau ini kan tampilannya, kalau digambarkan ini bidang Y, ini bidang X. Z-nya kan tidak keluar, tapi kalau digambarkan ya ini adalah Z-nya. Nah, luasnya itu berapa? Lebar dengan tinggi kan bisa dihitung. Lebarnya berapa, tingginya berapa, didapatlah luas. Selanjutnya delta T, selisih suhu antara suhu yang ada di bagian ini dengan di sini. Tadi kalau suhunya 100 derajat Celcius, ya, ini 30. Lah, itu adalah selisih suhunya. Selisih suhu yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian delta X. Delta X ini merupakan bagian nilai yang memberikan nilai tebal. Seberapa tebal material tersebut. Nah, dari eh, gambar ini diturunkanlah ke dalam persamaan seperti ini. Nilainya Qx min K dikali A dikali dengan dou T per dou X untuk bisa menghitung nilai heat flux, laju aliran panas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau gimana, ada yang mau ditanyakan mengenai uh, Fourier lah atau hukum Fourier untuk perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Tidak ada pertanyaan ya. Suaranya stabil, bisa jelas terdengar ya untuk tampilan di layar. Bisa, Pak. Ya. Nah, di bagian selanjutnya kalau tidak ada, kita akan masuk lagi ke materi yang berikutnya, namanya steady state conduction dalam satu dimensi. Apa yang dimaksud dengan steady state conduction? Perlahan-lahan ini diartikan konduksi itu perpindahan panas yang menggunakan media, media rambat, media perantara berupa benda terbuat dari logam. State itu adalah keadaan, steady itu tidak berubah, tetap. Jadi perpindahan panas yang terjadi secara atau dengan kondisi steady state. Dalam hal ini satu dimensi, yang dilihat adalah satu aksis, karena secara uh,
nyata atau secara sebenarnya itu kalau panas itu kan berpindah bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Tapi di bagian ini eh, pembahasannya menjelaskan satu dimensi. Sebagai contoh diambil untuk arahnya itu arah bidang X. Nah, ilustrasinya seperti apa? Seperti ini gambarannya. Jadi di bagian ini bisa dilihat ada semacam eh, material ya, bentuknya silinder. Di bagian sini ada nilai Q1 dengan suhu yang lebih tinggi dan Q2 suhunya lebih rendah. Nah, sehingga bisa dituliskan untuk menghitung nilai tersebut, Q sama dengan K ini adalah nilai tadi nilai thermal ya, thermal conductivity. A merupakan luas penampang. Jadi kalau bentuknya silinder berarti luas lingkaran. Jadi kalau luas lingkaran dihitung berapa luasnya. Kemudian T1 min T2, temperatur yang ada di sini dengan temperatur yang di ujung ya, di bagian sini nilai T2-nya berapa nilainya. Jadi kalau temperatur di sini tadi 100 Celcius dan T2-nya ini 30, ini nanti tinggal dimasukkan. L ini adalah nilai length atau panjang dari silinder tersebut. Jadi kalau semakin panjang silinder, bagian ini semakin panjang, maka nilai pembagi nilai L-nya juga semakin besar. Ini yang menyebabkan eh, panas yang dipindahkan itu akan lebih lama, waktu yang dibutuhkan dengan panas yang dipindahkan juga semakin kecil ya, nilai heat flux yang berpindah ke bagian sisi sebelah ujungnya. Teori mengenai steady state dalam satu dimensi merupakan konsep penting dalam perpindahan panas yang menggambarkan kondisi di mana laju aliran panas melalui material tetap konstan. Jadi panasnya tidak mengalami perubahan selama waktu tersebut terjadi. Jadi kalau panasnya apa dalam waktu 1 menit ya. Jadi panas yang berpindah itu dari titik satu ke titik dua, dari titik dua ke titik tiga, dari titik tiga ke empat, lima, ke enam, dan terakhir di tujuh itu dengan kondisi yang konstan. Nah, lalu bagaimana dengan konduktivitas termal yang dimiliki oleh beberapa gas? Jadi tidak hanya material padat ya, tadi seperti aluminium, kemudian tembaga, tapi di bagian ini juga menceritakan konduktivitas termal juga dimiliki oleh beberapa gas secara umum. Yang pertama di bagian gambar pertama ini ada kurva yang namanya H2. H2 ini bisa dilihat di bagian ini hidrogen. Kemudian ada gas helium, ada oksigen. Ini ada O2 ya. O2 itu oksigen, CO2 karbon monoksida, dan udara. Secara umum, konduktivitas termal dari gas yang ada ini meningkat dengan peningkatan suhu. Jadi pada saat suhunya
bertambah, yang awalnya dari membacanya dari sini ya, dari 0 Celcius, 100 Celcius, 200 Celcius, 300, 400, dan eh, di bagian ini 500, maka nilai thermal conductivity-nya juga mengalami perubahan. Nah, beda halnya dengan yang tadi, dengan eh, benda padat ya. Nah, kalau di benda padat ini, ketika suhunya naik, ya misalnya dari 0 derajat Celcius, kemudian 50 derajat Celcius, kemudian berapa? 100 derajat Celcius, 150, 200 derajat Celcius, ya nilainya tidak mengalami perubahan. Ini yang membedakan ya antara konduktivitas termal untuk material yang padat dengan konduktivitas termal untuk material yang dari gas. Jadi kalau dari gas, ini ada perbedaan. Ketika suhunya meningkat, ininya juga mengalami perubahan nilai K-nya, nilai thermal conductivity-nya. Jadi kalau suhunya nambah, naik, dinaikkan, thermal conductivity-nya juga mengalami peningkatan. Tapi kalau yang material padat, mau suhunya 100, mau suhunya 200, 300, 400, 500, ya nilai K-nya tidak mengalami perubahan. Itulah yang membedakan konduktivitas yang terjadi pada material gas dengan material yang terbuat dari padat. Konduktivitas termal dari semua gas ini meningkat dengan naiknya suhu. Ini karena disebabkan suhu yang lebih tinggi menyebabkan molekul gas bergerak. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau untuk konduktivitas yang terjadi pada gas, ada pergerakan molekul. Molekulnya bergerak ya, berpindah. Nah, perpindahan ini yang menyebabkan nilai thermal conductivity-nya mengalami peningkatan. Beda halnya dengan media perantaranya itu tadi, di media padat, ya molekulnya tidak mengalami pergerakan atau partikelnya tidak mengalami perpindahan dari media yang berbentuk fase padat, sehingga menyebabkan ya nilai thermal conductivity-nya tidak mengalami kenaikan. Jadi dengan kondisi yang tetap atau konstan, tidak mengalami perubahan. Di bagian akhir, hidrogen memiliki konduktivitas thermal yang lebih tinggi. Jadi bisa dilihat dari grafik, ini grafik H2. Untuk konduktivitas hidrogen, makanya gas hidrogen itu, gas H2 ya, gampang sekali atau mudah bisa meledak. Ya, karena nilai konduktivitasnya paling tinggi jika dibandingkan dengan gas helium, oksigen, karbon dioksida, dan udara. Ini menyebabkan ketika panasnya naik, thermal conductivity-nya dengan cepat ikut bertambah. Nah, pengaruhnya ya bisa menimbulkan ledakan karena molekul gas bergerak lebih cepat dan bisa saling adanya impact atau tabrakan yang menyebabkan uh, eksplosif, timbulnya ledakan. Nah, ini adalah nilai konduktivitas termal. Di bagian tersebut ada tembaga, aluminium, baja, dan
apa namanya tahan karat ya. Nilainya 18,8. Jadi nilai konduktivitas termal ini dibutuhkan atau diperlukan pada saat ingin mengetahui nilai heat flux atau laju aliran panas yang berpindah melalui media atau perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, lalu bagian yang selanjutnya adalah bagaimana melakukan metode analitik atau menganalisis perpindahan panas yang terjadi secara konduksi yang ini dihitung dengan pendekatan Fourier. Kemudian persamaan diferensial parsial ya PDA atau biasa disingkat dengan singkatan persamaan diferensial parsial untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti konduksi dalam bentuk geometri yang tidak teratur. Jadi kalau plat datar kan masih enak ya. Ini enggak karena gambarnya enggak menggunakan apa penggaris, jadi masih teratur. Artinya antara sisi misalkan ini, nah dibuat seperti ini kan teratur ya antara eh, tebal di sini dengan tebal yang ada di sini tidak mengalami perubahan. Tapi kalau misalnya eh, bentuknya seperti ini, lalu bergelombang, kemudian ininya naik, dan ini juga, nah ini harus dihitung dengan persamaan diferensial parsial. Karena bentuk geometrinya tidak eh, teratur. Nah, ketika menggunakan PDA ini akan lebih mudah atau bisa didapatkan dengan menggunakan bantuan ya software. Jadi software tersebut nanti akan mendefinisikan nilai mesh grid di bagian ini. Jadi ini dibagi-bagi ke dalam bentuk meshing. Ya. Bentuk grid inilah yang menghitung dengan nilai perubahan. Jadi pada saat ada panas yang dari titik satu berpindah ke titik dua dengan pendekatan Fourier, tapi dibahasakan ke persamaan diferensial, nanti akan diketahui perubahan suhu tersebut atau perubahan nilai panas yang terjadi di tiap uh, titik tersebut menyebabkan panas tersebut mengalami perpindahan dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, di sini seringkali digunakan metodenya ada menggunakan FEM. FEM ini sudah banyak ya digunakan elemen hingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara konduksi dengan geometri yang kompleks dan kondisi batas yang rumit. Dinamakan rumit itu artinya lebih dari satu, lebih dari satu kondisi batas yang diberikan. Lalu yang berikutnya untuk numerik juga menggunakan FDM. Ada yang tahu nggak singkatan FDM? FDM itu merupakan singkatan dari Finite Difference Method. F-nya itu finite,
difference M-nya itu metode beda hingga. Digunakan untuk mendiskretkan persamaan diferensial dan menyelesaikan masalah konduksi. Softwarenya banyak ya. Salah satunya yang sering sudah banyak digunakan itu ANSYS, ANSYS Mechanical. Ini menggunakan metode elemen hingga. Kemudian finite different beda hingga ini toolsnya ada tools yang lain ya, bukan ANSYS. Kalau ANSYS itu menggunakan FEM elemen hingga. Kalau finite different ini bukan software ANSYS ya, ada software yang lain saya lupa. Nanti coba dicari nama softwarenya itu, ada yang menggunakan finite different, bukan menggunakan ANSYS softwarenya. Ya, lalu yang berikutnya bagaimana dengan kondisi konveksi? Kalau perpindahan panas, kalau tadi secara konduksi, di bagian ini secara konveksi. Untuk mengetahui perpindahan panas secara konveksi ini bisa dilakukan pendekatan dengan hukum konveksi Newton. Ini fisika klasik ini atau Newton ini ya masih digunakan ya, teori pendekatan hukum Newton, karena dipengaruhi juga oleh adanya gaya gravity. Kenapa teorinya Newton itu berlaku di konveksi? Karena konveksi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Misalnya fluidanya adalah air, air ya, air atau udara. Air dan udara ini mempunyai massa atau berat, berat massa udara, massa air. Beratnya inilah yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga teorinya pengaruh gaya gravitasi itu dari Newton ini masih digunakan. Itu yang menyebabkan kenapa persamaan atau hukum Newton digunakan di perpindahan panas konveksi. Yaitu alasannya karena fluida yang menjadi media perantara untuk memindahkan panas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Analisis dimensional untuk memahami pengaruh berbagai parameter. Parameternya banyak di bagian ini, salah satunya ya. Kalau karena ini perpindahan panas terjadi secara konveksi, seperti ada parameter kecepatan atau velocity, kecepatan dari fluida yang mengalir, kecepatannya berapa nilainya, kemudian nilai tekanan, pressure juga memberikan pengaruh terhadap panas yang akan dipindahkan melalui media fluida tersebut. Lalu nilai pola aliran yang terbentuk, apakah alirannya laminar atau turbulen, juga memberikan pengaruh terhadap pola aliran yang ditimbulkan, memberikan pengaruh terhadap nilai panas yang berpindah. Tools-nya atau software yang digunakan untuk analitik untuk perpindahan panas yang terjadi secara konveksi ini, yang pertama ada yang menggunakan FEM. FEM itu bisa dipergunakan untuk konduksi,
dan juga bisa digunakan untuk konveksi yang melibatkan panas eh, perpindahannya menggunakan aliran fluida. Ini juga bisa dihitung dengan finite element. Di bagian yang lain, konveksi didekatkan dengan pendekatan CFD, Computational Fluid Dynamic. Jadi selain fluida yang berpindah, juga melakukan analisis untuk panas yang mengalami perpindahan bersamaan dengan fluida yang berpindah, baik itu fluida cair maupun fluida gas. Ya, lalu yang berikutnya radiasi. Ini bagian yang ketiga. Tadi konduksi, konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Untuk perpindahan panas secara radiasi, jika dihitung dengan metode analitik, bisa dilakukan dengan pendekatan Stephen Boltzmann. Nah, Stephen Boltzmann ini nanti ada hubungannya dengan nilai penyerapan energi radiasi, berhubungan dengan warna ya. Nanti ada misalnya warna yang gelap, ini misalnya warna gelap dalam kurung warna hitam dengan warna yang eh, terang atau mengkilap, mengkilap memberikan pengaruh berbeda pada saat panas dipindahkan. Jadi kalau nilai intensity warnanya hitam, warna gelap, jadi panas yang dipindahkan ketika ada objek yang warna di sampingnya atau di sekitarnya itu mempunyai warna yang hitam, maka banyak panas yang bisa diserap, banyak panas yang bisa masuk ke objek yang berwarna hitam tersebut. Tapi kalau misalnya di bagian yang lain ada objek yang terjadi perpindahan panas secara radiasi, di sekelilingnya warnanya terang atau mengkilap atau seperti memantulkan cahaya, panas yang masuk ke objek tersebut tidak banyak terserap, jadi dipantulkan atau jadi di apa dikembalikan lagi ke sumber panasnya. Inilah yang dinamakan dengan perpindahan panas secara radiasi. Persamaan radiasi menggunakan hukum pendekatan radiasi Planck untuk menghitung distribusi energi radiasi. Metode yang digunakan ini nanti coba cari ya di literatur atau di internet. Ketik aja kata kuncinya Monte Carlo. Metode Monte Carlo digunakan. Metode ini digunakan untuk simulasi radiasi dalam sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks itu ya bisa dibayangkan variabelnya lebih dari satu. Jadi banyak sekali ya, misalnya ada nilai pengaruh bentuk yang tidak teratur, kemudian ada variabel nilai kecepatan juga memberikan pengaruhnya, kemudian materialnya, eh, warnanya berbeda, kemudian nilai eh, jarak dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan sistem yang kompleks. Bagian yang lain
Bisa juga menggunakan metode finite element. Untuk metode finite element ini digunakan melakukan analisis radiasi dalam geometri yang kompleks, terutama dalam kombinasi ya, ada konduksi, konveksi, dan eh, perpindahan panas secara radiasi. Juga bisa dihitung secara simultan. Simultan itu bersamaan. Jadi selain menghitung panas yang merambat melalui media padat, kemudian ada fluida yang mengalir di sistem tersebut, fluida cair atau fluida gas, dan di bagian sisi yang lain ada sumber panas yang dipindahkan dengan cara radiasi. Ini bisa dihitung dengan menggunakan metode elemen hingga atau namanya finite element ya, metode elemen hingga. Ya, sampai sini ada mau yang ditanyakan dulu atau ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat, suaranya tidak terputus. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, di bagian berikutnya adalah konduksi. Nah, ini adalah ilustrasi yang paling mudah atau paling lama kalau misalnya dibayangkan atau mengingatnya ya conduction itu seperti ini. Transfer energi melalui media perantara. Gambarnya seperti ini. Jadi panas yang ada di bagian bawah ini ada sumber panas. Sumber panas masuk melalui dinding dinding bawah ya, dinding bagian bawah ini terjadi secara media konduksi. Konduksi itu artinya panasnya melalui dinding bawah permukaan alat tersebut. Di bagian atas ada fluida cair, terjadilah proses konveksi, ini terjadi konveksi, panas naik ke atas, menyentuh dinding, ketika fluida mengalami kontak dengan dinding, terjadilah perpindahan panas secara konduksi, panas mengalami pergerakan dari titik sebelah sini berpindah ke ujung dari bidang tersebut. Nah, di bagian ujung ini terjadilah kenaikan temperatur yang terjadi secara radiasi. Bagian yang lain untuk konveksi ini, kalau tadi konduksi, di bagian selanjutnya kita ambil contoh perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada radiator atau pemanas ruangan. Jadi kalau ada rumah atau tempat tinggal, kalau misalnya jika suhu lingkungan ya, suhu lingkungan sekitar atau suhu lingkungan di sekelilingnya itu temperaturnya lebih dingin, ya seringkali dipasang pemanas ruangan. Pemanas ruangan ini eh, prinsipnya yang terjadi adalah perpindahan panas secara konveksi. Karena media yang digunakan adalah udara. Di bagian ini ada bisa dilihat ya, udara keluar di bagian dasar atau di bagian lantai, udara dingin, ini udara juga sama, udara dingin masuk ke pemanas ruangan, ini pemanas ya namanya pemanas
ruangan, udara panas dikeluarkan sehingga terjadilah sirkulasi udara. Sirkulasi ini terus secara kontinu selama alat tersebut dihidupkan. Jadi kalau menghidupkan selama 1 jam, ya berarti terjadilah proses perpindahan panas secara konveksi. Jadi di bagian ini panas dipindahkan, didistribusikan ke lingkungan yang temperaturnya lebih rendah sehingga mencapai keseimbangan energi. Ya, di bagian akhir ini bagian yang eh, panas terjadi secara radiasi, solar radiation. Jadi panasnya berpindah tidak melalui media perantara. Media perantara itu kalau konveksi menggunakan fluida, kalau konduksi menggunakan media padat. Tapi kalau di bagian ini untuk radiasi dipancarkan dengan gelombang elektromagnetik, jadi tidak memerlukan media untuk mengalami perpindahan. Nah, lalu bagaimana dengan kombinasi? Ini merupakan bagian yang seringkali terjadi, kombinasi radiasi dan konveksi. Ilustrasinya bisa didapatkan dari contoh seperti ini ya. Ini seringkali ditemukan alat pemanas konveksi menggunakan kipas untuk mengalirkan udara panas di dalam oven sehingga makanan bisa merata, yang panasnya ini dikeluarkan radiasi dari bawah. Ini ada eh, panas yang dipindahkan secara radiasi untuk mengeluarkan panas. Panas tersebut supaya merata. Merata itu artinya nanti kan kalau ini tidak dikonveksikan, ya yang cepat matang kan di bagian dekat bawah ya, karena radiasi yang paling dekat itu adalah permukaan yang di bawah. Dengan adanya alat eh, fan atau kipas menyebabkan panas tersebut bisa merata. Tujuannya adalah supaya adanya panas yang merata untuk bisa memanaskan objek yang ingin dipanaskan tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan kombinasi antara eh, konduksi dan konveksi? Ini case-nya itu terjadi pada pendingin mesin mobil. Di sini bisa diperhatikan dari gambarnya, eh, ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Jadi kalau terjadi secara konduksi, panas ini terjadi di mesin ini, terbuat materialnya dari logam ya. Itu menyebabkan konduksi, panasnya berpindah secara konduksi, dan konveksinya terjadi di mana? Karena ada fluida yang dimasukkan. Fluida apa yang dimasukkan? Ya umumnya media pendingin. Fluidanya bisa berupa air atau bisa berupa oli ya, atau eh, minyak, fungsinya untuk mendinginkan
panas tersebut. Kondisi ini seringkali terjadi secara kombinasi antara konduksi dan konveksi. Nah, hal yang paling penting ketika melakukan analisis nanti sederhananya ya harus mengetahui jenis material apa yang dipergunakan, jenis material yang digunakan, baik itu material untuk konduksinya, perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, dan konveksinya berarti harus mengetahui koefisien konveksi atau nilai konveksi dari fluidanya, fluida apa yang dipakai. Karena misalkan ketika menggunakan fluida udara dengan fluida liquid atau cairan, ya mempunyai nilai koefisien konveksi yang berbeda. Ini yang memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap performa efisiensi panas yang terjadi secara konduksi dan perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, itu adalah kombinasi antara konduksi dan konveksi. Lalu ini bagian yang selanjutnya atau bagian lainnya ada namanya transient. Kalau tadi di slide sebelumnya steady state ya. Nah, di bagian ini ada namanya transient. Apa yang dinamakan transient? Transient itu berubah, artinya mengalami perubahan. Berubah atau bisa juga dinamakan unsteady. Unsteady. Analisis yang mengalami perubahan untuk perpindahan panas secara konduksi. Jadi panasnya itu mengalami perubahan. Sebagai gambaran atau sebagai contohnya, ilustrasinya seperti ini. Ini ada grafik, tampilannya keluar ya untuk grafiknya di layar share screen-nya. Suaranya bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini adalah grafik dengan material yang pertama aluminium, kemudian besi, dan di bagian ini ada steel, stainless steel. Bisa dilihat ada perubahan temperatur. Jadi waktunya temperaturnya mengalami perubahan. Jadi ketika 3 menit di bagian ini misalnya ini satuannya menit ya. 3 menit untuk misalkan aluminium. Aluminium ini warna biru. Nah, ini suhunya kalau ditarik ke sini 34 derajat, apa 34 derajat ya, satuannya Celcius. 6 menit suhunya naik. Yang awalnya 34 ini kalau tarik selurus ya ini sekitar 35,5. Nah, inilah yang dinamakan dengan transient. Jadi ketika waktunya berubah dari menit ketiga dengan menit keenam terjadi perubahan. Jadi panasnya mengalami perubahan. Beda halnya dengan steady state. Kalau steady state itu flat ya. Jadi ya misalnya waktu di 3 menit dengan waktu 6 menit ya suhunya tidak mengalami perubahan temperaturnya atau suhu yang dipindahkan atau suhu yang berpindah pada menit ketiga dengan menit keenam itu dengan nilai yang sama. Itu adalah kondisi
steady. Itu adalah kondisi steady ya, steady, steady state, kondisi tuna. Kalau di bagian ini kondisinya transient. Ini adalah kondisi yang transient, perpindahan panas yang mengalami perubahan terhadap waktu. Analisis transient untuk perpindahan panas konduksi menjelaskan studi bagaimana suhu dalam suatu material berubah terhadap waktu. Jadi mengalami perubahan terhadap waktu ketika terjadi perubahan kondisi seperti perbedaan suhu atau perubahan lingkungan. Ini juga disebabkan hal tersebut. Pada kondisi ini, analisis ini tidak stabil, berbeda dengan yang tadi dinamakan steady, steady state, di mana suhu tetap konstan. Jadi suhunya kalau tidak mengalami perubahan, stabil, ya kondisinya konstan. Jadi kalau misalnya diingat aja ya, kalau jika nilai temperaturnya nggak berubah, misalnya dalam menit pertama, menit kedua, menit ketiga, dan seterusnya tidak berubah, berarti kondisi tersebut kondisi yang konstan, kondisi yang stabil, berbeda dengan kondisi transient atau unsteady mengalami perubahan tiap waktu. Jadi tiap waktu mengalami perubahan suhu. Ya, lalu yang bagian selanjutnya kita akan membahas kilas ya mengenai material yang terbuat dari bahan komposit. Apa yang dimaksud dengan komposit? Komposit itu adalah campuran komposisi ya, diambil dari istilah komposisi, dinamakan bahannya komposit. Material konduksi dalam bahan komposit. Material konduksi dalam komposit ini kombinasi dari dua. Bisa dua atau lebih. Ya, kalau lebih itu bisa 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Eh, Sampai seberapa banyak komposisi bahan yang digunakan. Bahan yang memiliki sifat konduktivitas berbeda-beda. Jadi pada saat mencampurkan, kalau di komposit ini nilai konduktivitinya bisa saja mengalami perbedaan. Jadi kalau di tabel yang sebelumnya, tabel slide yang sebelumnya tadi misalnya ada aluminium, aluminium murni ya, itu misalnya nilainya 410, yaitu murni aluminium. Tapi kalau ketika aluminium ini dicampur dengan material yang lain, misalnya tembaga atau besi, memiliki nilai sifat konduktivitas yang berbeda, bisa menghasilkan atau mendapatkan karakteristik material baru, new material namanya, material baru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan performa termal dan kekuatan secara mekanik. Ada material misalnya ya, misalkan ya, materialnya ini mempunyai konduktivitinya bagus, tinggi, cepat, thermal konduktivitinya tinggi, tetapi mudah meleleh atau mudah berubah atau mudah mencair atau mudah lunak ketika panas diberikan terlalu tinggi. Nah, inilah yang diperlukan untuk kondisi komposit tersebut sehingga menghasilkan kemampuan mekanik yang baik. Ini pada saat temperaturnya bekerja pada temperatur yang tinggi, material tersebut tidak lunak atau tidak mengalami perubahan atau tidak meleleh atau rusak, tetapi bisa memberikan eh, konduktivitas atau performa termal yang bagus. Dan tujuannya itu
tujuan awalnya kenapa material komposit ini dibuat. Yang pertama, di bagian ini untuk meningkatkan performa thermal dan eh, kemampuan secara mekanik. Kemampuan secara mekanik itu ya bisa diartikan nilai ketahanan materialnya, kekuatannya. Jadi kalau material ini panas, nanti menjadi lunak dan mudah mengalami perubahan bentuk. Ini yang dinamakan dengan eh, mekaniknya, perubahan dari bentuk dari material tersebut. Ya, sebagai contoh ini merupakan komposit polimer dengan dicampur ya atau ditambahkan pengisi konduktif. Nah, di bagian ini bisa terlihat ya ilustrasi dari gambarnya. Ini material ini seringkali ditemukan. Ini kalau main puzzle atau menyusun kotak-kotak, ini kan terbuat dari plastik. Ini terbuat dari plastik. Can be melt, artinya bisa meleleh material tersebut. Jadi kalau kena panas, misalnya sampai 80 Celcius atau 100 derajat, ya ini sudah mengalami perubahan materialnya. Yang lubangnya bisa saja eh, membesar atau mengalami pengecilan karena temperatur yang diberikan, ada melting atau meleleh ya. Nah, di bagian ini dengan memasukkan komposit polimer, jadi pada saat material tersebut digunakan pada peralatan listrik, jadi kan seringkali penggunaan media listrik ini selain energi listrik yang berpindah juga mengeluarkan panas. Nah, panasnya itu ada sampai 80 derajat dari panas yang dikeluarkan menyebabkan materialnya bisa rusak. Tujuannya dengan memasang komposit polimer ini menyebabkan materialnya cannot be melted, jadi tidak bisa lunak atau tidak bisa meleleh. Tujuannya itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mengambil apa khusus ya kekhususan di konsentrasi apa namanya material ya. Karena kan kalau di teknik mesin kan ada bidang konversi energi, manufaktur dan konstruksi dan material nanti juga bisa mencoba berbagai macam campuran dan dilakukan pengujian bagaimana karakteristik ketika panas diberikan dengan material komposit ini mampu menahan panas, panasnya bisa ditahan. Ditahan itu bukan dia tidak memindahkan panas, tetapi tidak mengalami perubahan. Jadi materialnya tidak mengalami perubahan, sehingga ketika temperaturnya tinggi, material tersebut tidak berubah. Ini merupakan contoh termoplastik dan termoset. Sesuai dengan namanya, termo itu ada panas, plastik itu materialnya. Kalau yang ini mampu menahan panas sehingga tidak mengalami perubahan. Polimer yang dicampur dengan bahan pengisi konduktif seperti serbuk logam. Jadi di bagian ini polimernya dicampur dengan serbuk logam, grafit atau serat karbon itu memberikan kemampuan eh, konduktif kemampuan konduksi yang baik. Kemudian polimer epoksi dengan serbuk aluminium bisa meningkatkan konduktivitas thermal sambil mempertahankan sifat mekaniknya. Sifat mekanik itu kekuatan dari material tersebut tidak rusak atau tidak hancur, itu bisa tetap dijaga dengan pencampuran polimer.
epoksi dengan serbuk aluminium. Di bagian yang lain, polimer termoplastik dengan grafit digunakan tujuannya untuk aplikasi elektronik, bisa menahan, mengatur panas, ketika panas overheat ya, tadi ada overheating yang keluar dari listrik yang saling berpindah atau arus listrik tersebut menyebabkan kenaikan temperatur, ini bisa diatur dengan atau dikendalikan dengan polimer termoplastik. Nah, di bagian yang lain untuk komposit, komposit juga banyak ya jenisnya, ada namanya komposit serat, serat karbon dalam materi epoksi, kemudian serat kaca dalam campurannya itu ditambahkan resin, ini juga memberikan kemampuan terhadap material tersebut. Menggabungkan serat seperti serat kaca atau serat karbon dengan materi polimer atau metal untuk meningkatkan kekuatan. Jadi kekuatan ini ya anti patah ya, atau anti rusak, anti patah atau fatik, eh, tidak tidak mudah rusak, serta konduktivitasnya masih tetap terjaga. Nilai terjaga itu nilai K-nya, nilai thermal conductivity. Jadi nilai thermal conductivity-nya walaupun dicampur dengan material yang lain ya tidak mengalami penurunan yang terlalu jauh. Jadi masih bisa berfungsi sebagai konduktor. Serat karbon dalam matriks epoksi memiliki konduktivitas thermal baik. Ini bisa digunakan untuk aplikasinya di aerospace. Seringkali digunakan material tersebut untuk kondisi aerospace. Di bagian yang lain, serat kaca dan matrik dapat digunakan untuk insulasi thermal. Kalau insulasi ini melakukan isolasi, jadi isolasi panas. Nah, ini merupakan contoh komposit metal. Komposit metal itu ya campuran. Ini kalau udah seperti ini, di bagian ini ya ini sudah eh, material tersebut berupa campuran. Jadi tidak murni lagi, tidak pure. Misalnya aluminium, ya 100% itu aluminium, tidak. Tapi sudah dicampur dengan material yang lain. Kombinasi dua atau lebih, bisa tiga, kombinasi empat material yang dicampurkan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan konduktivitas thermal, sifat mekanik. Misalkan campuran antara aluminium dengan silika. Ada aluminium dan silika. Ini memerlukan untuk bisa menghasilkan konduktivitas tinggi, tetapi mempunyai massa yang ringan atau beratnya ringan. Ringan, beratnya enteng atau ringan, tapi pada saat digunakan kemampuan mentransfer atau memindahkan panas memiliki nilai konduktivitasnya tinggi. Bimetal, untuk bimetal kombinasi dua logam dengan sifat konduksi yang berbeda untuk aplikasi thermal. Nah, tapi belum tentu materialnya itu mempunyai
eh, berat yang lebih ringan untuk bimetal ya. Ya, oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih aman, Pak. Oke, kalau tidak ada di akhir perkuliahan ya, eh, feedback tugas kedua untuk perkuliahan tadi yang sudah diceritakan mengenai perpindahan panas secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi, radiasi, kemudian ada aplikasi menggunakan material material komposit. Nah, di bagian ini nanti coba dicari yang tadi sudah disampaikan ya, ilustrasi gambarnya di layarnya sudah keluar ya, share screen-nya, tampilannya. Sudah, Pak. Ya. Dah, ini kalau dari gambar ini pasti sudah paham ya. Ini pasti terjadi perpindahan panas secara konduksi. Yang menjadi pertanyaan, prinsipnya kan kalau konduksi itu adalah ada perbedaan temperatur ya antara titik A dan titik B, antara sisi kiri dan sisi kanan itu ada perbedaan suhu. Yang jadi pertanyaan, jika ada batang, ini bayangkan batang logam bentuknya seperti ini, panjang 2 meter, luas penampang. Berarti kalau luas penampang ini ya luas di sini ya, bisa luas. Kalau itu adalah batang logam silinder, berarti luas jari-jari lingkarannya 0,01 meter kuadrat. Material ini mempunyai konduktivitas termal nilainya 200. Jadi kalau dilihat gambar ini, nilai K-nya, nilai thermal conductivity, materialnya 200 watt per meter Kelvin. Jika diketahui di salah satu ujung suhunya 100 derajat ya di sisi sini 100 Celcius dan di sisi lain 20 karena prinsip dari perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Jadi kalau suhunya di sini 100, di sini 20, nah ini baru terjadi panas atau apa terjadi perpindahan panas. Tapi kalau misalkan di sininya 100 derajat, yang sisi kiri dan sisi kanannya juga 100, ya perpindahan panas tidak akan terjadi karena sudah kondisi yang stabil. Pertanyaannya adalah hitunglah laju. Kalau bicara tentang laju berarti cerita tentang Qx. Berapa nilai Qx-nya atau heat flux yang dialami oleh perpindahan panas secara konduksi tersebut. Kemudian yang kedua, materialnya berubah. Kalau tadi di sini nggak dituliskan ya, di soalnya materialnya apa, tapi dikasih keterangan thermal conductivity-nya 200. Kemudian di bagian selanjutnya yang soal nomor 2 ini dituliskan thermal conductivity-nya 385. Materialnya namanya tembaga. Ini namanya tembaga, konduktivitasnya 385, luas penampang 0,05, 0,005 ya. Berbeda ya dengan yang ini, luas penampangnya. Jika ujung batang dipanaskan 150, ini di sini panasnya 150, 150 Celcius. Terus di sisi berikutnya, yang sini 30 Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa suhu di tengah? Nah, suhu di tengah nih. Suhunya berapa? Berapa suhu di tengah batang setelah
waktu 1 jam. Jadi setelah 1 jam itu berapa? 3.600 detik ya, atau 60 menit, itu berapa nilai suhu yang ada di tengah sini. Ini menceritakan perpindahan panas secara konduksi. Kemudian masih juga sama menceritakan panas secara konduksi, tapi dengan soal yang berbeda. Jika laju aliran panas melalui batang panjangnya 3 meter, kalau tadi berapa? 1 meter ya, ini 1 meter, ini 2 meter, ini 3 meter, luasnya 0,002 meter kuadrat, 60 watt, berarti ini heat flux. Qx-nya sudah diketahui dan suhu di satu ujungnya 100, ini 100, ini 100 Celcius, ini 40 Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai K-nya? Thermal conductivity, berarti mencari nilai K atau nilai thermal conductivity batang tersebut. Ini berapa nilai K-nya? Itu adalah yang ditanyakan. Bagian yang lain masih cerita tentang konduktivitas, konduksi ya, 0,5, panjangnya lebih pendek 0,5, luas penampang berubah menjadi 0,1. Sekarang thermal conductivity-nya diketahui. Jika laju aliran panas yang melalui batang 50 watt, ini heat flux-nya, berapa perbedaan suhu antara kedua batang, berapa perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Jadi yang ditanyakan, temperatur yang ada di sini berapa nilainya, dan temperatur yang ada di sini berapa nilainya. Berapa nilai suhu di T1 dan suhu di T2. Ya, lalu yang berikutnya menceritakan ini ya, batang dengan panjang 1 meter. Ini panjangnya 1 meter, luasnya itu 0,002. Ini berarti apa, luas permukaan yang memiliki konduktivitas termal nilai K 200 watt per meter Kelvin. Suhu pada ujung batang, ini suhunya di misalnya di bagian ini. Nah, suhu di sini 150 Celcius, dan pada ujung yang lainnya itu 50 derajat Celcius. Berapa laju? Yang ditanya itu nilai Q, heat flux dari perpindahan panas yang terjadi. Nah, tadi cerita tentang konduksi. Lalu bagaimana dengan kondisi konveksi? Ini ada case study-nya ya, kondisinya konveksi. Yang pertama, jika radiator memanaskan udara di sekitarnya dengan laju, ini berarti kalau laju itu heat flux ya, 500 watt, berapa banyak energi yang dihabiskan? Bukan dihabiskan ya, berapa banyak energi yang dihasilkan dalam 2 jam? Jadi ketika radiator atau pemanas udara mengeluarkan heat flux panas yang keluarnya itu 500 watt, berapa banyak energi yang dihasilkan dalam waktu 2 jam? Berarti energi yang dihasilkan dari sistem pemanas tersebut. Jika suhu udara di bagian ini, pertanyaannya adalah suhu udara di dekat radiator 30 Celcius, 30 derajat ya, 30 derajat Celcius, dan suhu udara di bagian atas ruangan
20 derajat Celcius, berapa perbedaan suhu antara kedua titik tersebut? Jadi ada suhu di dekat radiator dengan suhu di atas ruangan. Kemudian yang kedelapan, jika densitas udara 30 derajat, nilainya 1, densitas itu apa? Kerapatan ya. Karena ini terjadi secara konveksi. Jadi kerapatan udara pada temperatur 30 Celcius, kerapatannya itu 1,164 kilogram per meter kubik, dan untuk yang dingin ya, temperatur yang dingin, kerapatannya 1,2. Ini lebih rapat lagi. 1,2, ini 1,24 kilogram per meter kubik. Berapa selisih densitas antara udara panas dan dingin? Itu pertanyaannya. Nah, di bagian ini 9 dan 10, jika udara panas bergerak ke atas dengan kecepatan, ini udara panasnya itu 0,5 meter per second, waktu yang dibutuhkan udara panas mencapai ketinggian 2 meter. Jadi pertanyaannya, ini nyemprotnya, niupnya ke atas, hot airnya itu, udara panas itu ke atas, kecepatannya 0,5, ketinggiannya 5 meter. Apa, bukan 5 meter, 2 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan supaya bisa eh, melakukan sirkulasi udara panasnya. Dan di bagian akhir, jika radiator memiliki luas permukaan 1,5 meter kuadrat, memancarkan panas dengan laju 500 watt, berapa laju perpindahan panas per satuan? Per satuan luasnya. Yang menjadi pertanyaan, berapa laju perpindahan panas per satuan luas? Ya, oke, itu adalah feedback ya dari perkuliahan perpindahan kalor dan massa. Lalu di bagian akhir, jika tidak ada pertanyaan untuk mata kuliah yang disampaikan pada hari ini, saya akan input absen untuk kelas A. Nah, untuk input absen supaya bisa terlihat kehadiran di perkuliahan, bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya, dan menghidupkan mic-nya ketika dilakukan eh, input absennya. Yang pertama, untuk share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Ya. Nah, yang pertama adalah ini kelas A ya. Kelas A. Yang pertama, share screen di layarnya bisa terlihat namanya Gideon Hadir, Pak. Wan. Ada di virtual Zoom. Ada, Sama Pak. ya. Ya, keluar ya, nggak ada suaranya. Oke. Ada, Pak. Izin, Pak. Ah, Saya Gideon, Pak. ada ya. Ada, Pak. Ya, ketika di absen apa open mic sama ini ya, menghidupkan on cam-nya supaya bisa keluar di virtual Zoom-nya. Oke, Pak. Lalu Baik, yang Pak. kedua, Razan Rabani. Hadir Pak, saya Pak. Oke, ada ya. Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Lalu Irsyada Ahmad. Hadir, Ada, Pak. ada ya. Hadir, Pak. Oke, Irsyada Ahmad. Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Hadir, Oke, Pak. lalu yang berikutnya Rafli Taki. Hadir, Arkan. Pak. Oke. Ada.
Fajar Aditya Puspo, Hadir, Pak. kemudian Putri Maharani, Hadir, Pak. ya, Raden Muhammad Gibran, Hadir, Pak. oke. Lalu yang selanjutnya Akila Ramadan, Hadir, Pak. kemudian Randy, Hadir, Pak. selanjutnya Rizky Deskian, Deskian ya namanya. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Diki Kurniawan, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Raka, Hadir, Pak. ada ya. Muhammad Huzain Al-Fikri, Hadir, Pak. hadir ya. Ahmad Rizky Bahtiar, Hadir, Pak. oke. Muhammad Dian Fakri, Hadir, Pak. oke. Radzwa, ada Radzwa Namora Jakwa Sirait, ada Radzwa Namora Zakwa Sirait, enggak keluar ya di virtual Zoom-nya suara dan on cam-nya, oke. Kemudian Gervanel Ignatius, Hadir, Pak. oke. Ahdan Rafiq Padilah, Hadir, Pak. oke. Rahmat Aji Syawal, Hadir, Pak. oke. Bagus Sajiwo, Hadir, Pak. Dilan Geranata, Hadir, Pak. oke. Wibi Reska Putra Karyono, Hadir, Pak. oke. Lalu Muhammad Hafid Hadir, Yusra, Pak. Hadir. oke. Lalu Pranata Setiawan, Hadir, Pak. oke. Ferry Valencia, ada Ferry Valencia, nggak ada ya di virtual Zoom untuk apa mic on mic-nya dan apa on cam-nya nggak keluar gambarnya. Danis Farabi, ada Danis Farabi, tidak ada. Farabi tadi. Danis ini Danis Farabi. Ada Danis Farabi, Danis Farabi hadir, Pak. Di sini ada, di Pak. mana? Hadir. Namanya beda ya. Danis Farabi, ada nggak Danis Farabi? Ada ya. On apa mic-nya nggak keluar suara ya. Oke. Terus Muhammad Raka Angkasa, ada Muhammad Raka Angkasa nggak ada ya, nggak hadir. Oke. Di virtual Zoom-nya tidak ada suara dan on cam-nya nggak keluar. Gambarnya Rido Ardi Pangestu ada. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Arkan Siaputra, ada Muhammad Arkan Syaputra. Oh, tidak ada suara dan mic-nya tidak keluar. Suara mic dan apa on cam-nya ya nggak muncul. Terakhir ada Muhammad Alvan Nizar. Hadir, Pak. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa
kelas apa nih? Kelas A jumlahnya itu totalnya ya kalau hadir semua 33. Yang warna hijau ini ada di virtual Hadir. Tadi Muhammad Raka Angkasa, apa? Muhammad Raka Angkasa Pak hadir. Yang mana itu? Kelas Ini A Pak. on cam-nya nggak keluar ya? Apa? Iya Pak. Oke, ini Traka ya ya. Ya, yang warna hijau ini adalah absensi hadir warna hijaunya. Warna merah itu absensi ketidakhadiran ya atau tidak masuk di virtual Zoom. Untuk absensi kehadiran akan diinput di presensi pertemuan kedua untuk kelas A. Nah, tadi kelas A ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kelas B. Untuk kelas B, nah ini coba bisa mengaktifkan yang kelas B ya. Sekarang yang kelas B, perpindahan kalau dan masa kelas B. Yang pertama, Muhammad Haikal Akbar. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya adalah Barada Adi Prayogo ya. Barada Adi Prayogo ada di temannya siapa yang angkatan 21 udah dikasih tahu belum? Siapa tadi Muhammad Haikal Benar Pak. Akbar. Udah dikasih tahu ya kalau misalnya ada perkuliahan ya. Maksudnya udah ada kan di gabung di WA grup ya, Iya, WhatsApp. udah. Iya, sudah, Pak. Ya berarti ya hadir ya. Barada Adi Prayogo, Muhammad Raditya Wisnu Mukti ada di virtual Zoom. Oh, nggak ada. Muhammad Fadil Hilmi. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Fauzan Rizky Pujianto. Hadir, Pak. Ya. Kemudian nomor 6, Emmanuel Christopher Danuja Jermianto. Ada Hadir ya? Pak. Hadir Pak. Nadif Putra Ramadan. Ada? Nadif Putra Ramadan ada di virtual Zoom? Nggak ada ya suaranya ya? Oke. On cam-nya juga nggak muncul di layar. Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Raditya Pascal Ramadan. Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Muhammad Sakti Pramana. Hadir, Pak. Oke. Fahrul Rizal Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Fabio Akbar. Ada Fabio Hadir Pak. Akbar Sah. Hadir Pak. Oke. Arya Nusantara. Hadir Pak. Kemudian Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Ya. Selanjutnya Margaret. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Reynard Ananda Nugroho. Hadir Pak. Oke. Muhammad Haidar Faras. Hadir, Pak. Oke. Kemudian M. Rido Hafiz Adinata. Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Muhammad Khairi Ramzi.
ada Muhammad Khairi Ramzi. Oke, nggak ada ya suaranya ya. On mic-nya nggak ada, on cam-nya juga nggak keluar. Naufal Jaki Amanullah. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Samuel Christian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Robert Sebastian Doni Sian. Ada Hadir, Pak. ada Hadir, ya. Pak. Lalu yang selanjutnya Maulana Ihsan Ardiansah. Maulana hadir, Pak. Ini Maulana apa Ihsan nih? Sama ya. Sama aja, Pak. Maulana Ardiansah ya. Oke. Nafi Gibran Sulistyo. Hadir, Pak. Ya, oke. Itu adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa kelas B ya. Untuk kelas B kalau totalnya itu 25 totalnya. Untuk warna hijau yang hadir dan warna merah itu tidak hadir di virtual Zoom. Absensi akan diinput di pertemuan ketiga untuk kelas B. Nah, itu adalah absensi perkuliahan di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.